Halo guys, Double Ghost dari StuffTech, dan di video kali ini akhirnya gue bakal nge-review HP dari ZTE ya, HP gaming yaitu ZTE Nubia Red Magic 8S Pro. Ini HP gaming yang barunya sekarang cuma 6 jutaan, itu direct kompetitor si Poco F7 Pro. Jadi gue sangat tertarik banget sama HP ini, dan karena HP ini punya active cooling, kayaknya ini untuk gaming lebih bagus deh, walaupun di Wuthering Wave nggak ada ultra high resolution, tapi dia punya cooling, sustainability harusnya amazing. Tapi ya, untuk review bakal tayang besok seperti biasa, jadi stay tune aja. Untuk sekarang, mari kita tes gaming. Tapi sebelum itu, ada beberapa yang harus kalian perhatikan untuk di HP ini. Pertama, kalau misal coolingnya belum nyala pas kalian lagi main game, itu harusnya otomatis ya. Kalian jangan lupa nyalain si coolingnya ke balance aja. Terus, yang kedua, yang harus kalian perhatiin juga, ini banyak fitur yang bagus di game space-nya. Kalau misalnya kita nyalain nih, ke atasin si switch-nya, di sini bakal ke Red Magic Game Center, dan di sini banyak fitur-fitur yang interesting. Pertama, kalian jangan lupa add game-nya dulu ya, kalau misalnya nggak kedetek otomatis sama si Red Magic-nya. Tapi di sini ada dua settingan, ada profile setting, di sini juga banyak ya. Di sini untuk profile setting ada achievement, network setting, screen setting, yang ada beberapa nggak ada di si game setting. Kalian bisa cek-cek sendiri aja untuk yang di sini. Dan settingan kedua yang gue rekomen nyalain juga, atau dicek, yaitu di sini nih. Nah, di gamenya sendiri, jadi kalian bisa ngatur per game setting, mantap. Bisa atur si sampling rate-nya, bisa atur performance-nya, GPU-nya, display quality-nya, network-nya untuk low latency, bisa digabungin tadi sama sampling rate buat para competitive player, dan function-nya ini pretty much allocation function itu kayak shadow play atau di live, jadi recording software-nya di semua HP ada, tapi ini menurut gue lebih proper dan lebih detail ya, lebih in-depth banget. Dan kedua ada di source ini buat nge-customize touch button trigger yang ada di atas. Seperti itu, mari kita langsung aja launch Wuthering Wave. Tapi, pas kita launch, jangan lupa kalian nyalain atau switch si refresh rate-nya. Jadi, kalau misalnya kita ke control center di atas nih, seperti biasa kayak di semua HP ada. Nah, di sini, kalian jangan lupa, hilang lagi. Kalian jangan lupa ini nih. Bisa dilihat, refresh rate, klik, terus jangan ke intelligent, kalian switch ke 120Hz, karena kalau misalnya kalian ke intelligent, ini ada isu yang kayak di Infinix GT30 Pro kemarin gua bahas, yaitu FPS-nya bakal di cap ke 45 FPS. Jadi ya, untuk HP ini masalahnya bukan di game mode, masalahnya kenapa di cap, karena itu pakai refresh rate intelligent. Jangan lupa di switch ke terserah mana aja, karena kan game ini hanya bisa 60 Hz juga. Jadi kalian tinggal switch ke 120 atau 90 atau 60, dia bakal bisa normal 60 FPS itu ya. Jadi ya itu ngebug ya. Jadi kalau misalkan intelligent, gamenya bakal defaultnya di 45 FPS for some reason. Jadi jangan lupa, ini penting banget. Oke? Ini nggak tahu kenapa gue si scene 8-nya ke cancel, gue mau nyalain lagi dulu. Dan mari kita langsung aja mulai ya. Kita mulai timernya. Ini gue startnya agak sedikit panas. Gue startnya tuh ada di 37 Celcius. Tadi gue habis pakai buat ngetes kameranya ya, sorry. So ya, seperti itu. Kita langsung taruh sini, ini taruh sini, dan yap, kita tes untuk settingan. Jadi settingan sendiri, grafik setting di sini gua settingnya seperti biasa, rata kanan semua, tapi gua matiin FSR-nya. Gua nyalain juga physics based animation, dan untuk color setting gua ada di sini nih. Bisa di copy. Ini menurut gue visualnya jadi lebih imersif dan lebih sinematik lah. Gue lebih suka. Oke, langsung aja kita muter-muter si Septimon, tapi sebelum itu kita switch dulu. Ini malam-malam kita switch ke jam berapa ya? Jam 8 pagi. Oke. Nah, nanti juga gue mau bahas untuk speaker HP ini ya, karena speaker HP ini gue bisa bilang agak sedikit kurang bagus, tapi ya nanti kita bakal tes di Wuthering Wave untuk speaker. Jadi seperti ini, FPS masih di 60. Coolingnya ya, kalau misal kalian di balance cooling, dia bakal switch ke fast cooling atau ke slow cooling. Ini lagi fast cooling, suaranya kayak gini. Kayak suara gitu, nggak terlalu berisik sih, kayak suara laptop gitu, tapi nggak se-annoying laptop. Jadi ini kita lagi di atas gini, 60 FPS, stabil banget ya, mantap. Kalau misalnya kita terbang, masih segitu, konsisten banget FPS-nya. Kalau aja ini HP ada itu ya, ada ultra high res, pasti lebih mantap sih, tapi oke. Tadi sempat dip ke 40, tapi overall sih masih oke banget. Kita turunnya, kita jalan-jalan di bawah, yang banyak orang. Banyak orang kita lihat, hey man, suka brand kamu ya, brand simp. Super adorable, oke. Jadi kalau misalnya di bawah gini ada orang main, ada Echo lagi main musik gitu. Overall, wah ini smooth banget. Pretty much 60 FPS ya, 5957. Performance, much better dari Infinix GT30 Pro, wajar. Ini HP harganya dua kali lipat. Tapi dibanding sama Poco F7, gue sih belum review F7 Pro ya, tapi dibanding sama F7,
Ini yang pasti bakal lebih bagus lah. S7 Pro gue lihat juga di banyak forum, banyak yang ngeluh overheating juga. Kayaknya Poco emang masih belum jago ya untuk masalah itu. Jadi, ya HP ini sih yang pasti nggak bakal overheating, yang artinya performance-nya bakal lebih stabil harusnya. Jadi, di dalam setting mode gini, konsisten banget 60 fps. Kalau terbang tadi sempat turun, tapi kayaknya itu gara-gara ada pop up aja sih. Habis itu balik ke 53, 55 kalau terbang. Kalau misalnya kita di luar safety mode, kita lihat gimana. Loadingnya dia pakai UFS 4.0, jadi pretty much instan, cepet banget. Dan kalau di luar, ya FPS-nya juga ini sangat impresif. 60, 59, semut banget ini guys. Semut. Oke, nah bagus ya. Kita coba terbang tuh ke jembatan seperti biasa. Kalau misalnya kita terbang juga ini, wow, bagus. Biasanya banyak HP gaming pun kalau terbang tuh dia FPS-nya bisa turun sampai kayak, berapa ya? Sampai ke 40, 50-an gitu. Ini dia masih bagus. Oke, Scene 8-nya hilang lagi, nggak tahu kenapa. Gue aktifin lagi nanti ya. Tapi ya tadi bisa kita lihat 50 FPS-an, oke banget. Dan bentar gue nyalain lagi. Nah, udah nyala lagi. Kita lanjut. Kita coba lawan si minion tai ini. By the way, ini kayaknya agak ngebug ya kalau misalnya tiba-tiba Scene 8-nya out. Sorry ya guys. Bam. Yap, fighting gitu kerasa smooth. Tadi FPS sempat turun ke 48, tapi ini smooth banget sih guys. Performance sustainability-nya insane sih. Tadi kita mulai di baterai berapa sih? 87, 88, lupa lagi. Oke, so that's pretty good. Dan untuk HP ini bisa kedetek ya GPU-nya. Jadi mantap, nice. Oke. Seperti itu di luar safety mode juga sama persis kayak di dalam. Lagi terbang pun smooth banget. Gak semua HP bisa kayak gitu. iQOO Neo 10 gak bisa, iPhone 16 Pro gak bisa. Pasti turun ke 40-an. Ini HP no problem. Jadi kayaknya ini bisa menjadi HP paling bagus. Tapi again, gue nggak bisa compare Apple to Apple karena ini nggak ada ultra high res ya. Yang di Poco F7, iQOO Neo 10 ada. Oke, kita langsung aja ke Whispering Waves, guys. Ini favorit kalian ya, ngelihat bisa se-sustain apa. Tapi karena takut ini, gue takut HP-nya bakal itu lagi, si Scene 8-nya mati, jadi kita nyalain dulu Scene 8-nya bentar ya. Kita kesini dulu, kita matiin, dan kita nyalain lagi. Malah selalu lagi tengah-tengah main tiba-tiba out gitu. Oke. Langsung aja kita mulai Whispering Waves, dan seperti biasa gue bakal gedein volume dan gue nggak bakal ngomong untuk Whispering Wave. Langsung aja kita mulai main Wiwa. Speakernya kalian bisa denger, menurut gue sih agak terlalu mendelep ya, agak terlalu muffled, jadi suaranya kayak kurang detail, tapi soundstage sih lumayan bagus. Let's go!
Oke, seperti itu. Dan kalian bisa denger ya, speakernya sendiri sih bagus, tapi agak mendelep suaranya. Itu sih kelemahan speakernya, dan instrumennya benar-benar nggak kedengeran menurut gue, hanya vokal dan bass doang. Tapi ya, it's fine lah untuk gaming menurut gue sih. Tapi untuk konten watching agak kurang bagus menurut gue sih. Ini speakernya kelemahan dari HP ini. Oke, kita lanjut guys. Di phase 2 ini sekarang temperatur di 42 ya. Lumayan naik temperaturnya walaupun ini udah coolingnya udah lumayan ngegas, tapi performance masih bagus banget. Let's go. Oke, mantap. Ini performanya mantap dan pas banget scene 8-nya mati lagi. Wait, gue nyalain lagi. God damn it. Oke, scene 8-nya udah nyala lagi dan performanya tadi menurut gue sih absolutely amazing. Yes, memang bisa kita lihat ya, ini naik sampai ke 43 Celcius dari pas kita awal 37, awal mulai tes. Jadi lumayan naik, tapi overall performanya insane. Itu pretty much hampir nggak ada frame drop, nggak ada stutter yang pastinya, no shit. Itu HP gaming juga banyak yang bisa gitu, tapi ini kataku untuk main Whispering Waves paling mantap. Ini di rata kanan pun, walaupun yes nggak ada ultra high res, tapi ini di rata kanan tanpa ultra high res, amazing banget sih. Smooth banget, dan FPS-nya itu pretty much sering banget 50 FPS aja. Paling buruk mungkin 40, 43, 48, tapi jarang banget. Lebih sering average-nya tuh di sekitar 50 ke atas, 60 gitu. Walaupun tadi banyak efek ya di Whispering Waves. Gue berapa kali ulti Karte gitu ya, si Karte Tia ulti terus, performance-nya masih mantap. Masih 50, 57, nah itu ngebantu banget karena kerasa lebih responsif jadinya. Ditambah lagi dengan ultra low sample rate-nya benar-benar low latency banget, makin mantap lah. Jadi mantap banget ini buat gaming. Tadi Whispering Waves no problem, smooth, dan menurut gue dari semua HP ini paling enak. Nice. Oke, lanjut aja kita ke yang gue paling cacat ya, yaitu si hologram. Maksudnya kita hologram.
Banyak yang, ada yang bilang di komen katanya, Bang, kalau hologram coba ngelawan si Lorelei, karena Lorelei itu efeknya banyak ya katanya kalau di hologram. Jadi kita bakal coba lawan Lorelei di hologram. Hologram tuh di sini ya. Kita langsung teleport aja. Nah, gue mau ngomong bentar nih untuk si brightness-nya. Dia agak sedikit ngedim, gue rasa, tapi dikit banget. Nggak harus bener-bener ngeliat gitu. Agak sedikit ngedim, tapi overall masih bagus. Dimmingnya nggak parah banget ini. Nggak kayak Poco yang, wah itu agresif banget ini. Biasa aja dimmingnya dan masih oke nih. Masih visualnya masih bagus. Oke, kita langsung lawan aja si Lorelei. Seperti biasa, gue nggak bakal ngomong juga di sini, biar kalian bisa dengar si suaranya ya. Oh fuck, I suck guys. Wow. Oh my god, oke. Susah ya nge-ult Karte di sini. Dia banyak banget setupnya soalnya. Oh my god, oke. I suck. Di PC itu gue malah bisa loh ini. Di sini gue cacat banget padahal. Ini kapan selesainya, woi? Oke. Wow. Oh my, I didn't even see that. Yep, we lose. What a bitch. Wow. Oke, seperti itu gue cacat kalau di HP. Tapi ini gue udah nge-clear ya, di PC udah selesai nih yang difficulty 6-nya. Ini cuma di HP aja gue cacat by the way guys. Sorry ya, tapi ya overall tadi sorry scene 8-nya hilang lagi, tapi pretty much 60 Hz. 60 FPS maksud gue. Smooth banget juga, mantap. No problem. Dan dodging-dodging kerasa absolutely responsif. Enak banget buat hologram. Dan ini kita udah main berapa lama ini? 16 menit. Yes, HP memang sekarang panas ya. Bukan panas sih, anget-anget gitu. Daerah sini full. Dia kerasa anget. Dan frame-nya, dia kerasa anget-anget panas. Tapi masih oke dipegang. Nggak sampai sakit kayak di Poco F7 gitu. Tapi ya, overall, performance sendiri masih absolutely smooth. Gue nyalain bentar si Scene 8-nya. Oke, lanjut. Kita langsung aja ke Lorelei Open World ya. Bisa kita lihat nih FPS. Di berapa? 42,8. Celsiusnya 42,8. Not bad. Dia nggak pernah nyentuh 46 ya. By the way, Poco F7 tuh waktu itu nyentuh sampai 47 Celsius. Gila banget sih itu ya. Absolutely insane. Tapi ya, kita langsung lawan aja Lorelei. Kita ke map. Oh ya, responsivitas mapnya kayak gimana nih? Responsif nggak mapnya? Oke, mantap. Ada banyak HP yang kalau muter-muter map gini, kayak for some reason, FPS-nya low banget. Ini smooth. Mantap. Kita TP aja. Ini kalian bisa lihat lebih detail tuh kalau ingin. Gue bakal gini aja ya, biar kalian bisa ngeliat lebih detail juga. Untuk Lorelei. Ada sedikit huge stutter, tapi langsung normal lagi. FPS ini sepertinya kayak gak mau di bawah 50 ini HP. Mantap sih. Langsung aja kita bunuh. Oke, 54 tuh turun dikit. Oke. Udah langsung mati. Aduh, Karte gue terlalu OP guys. Tapi ya, seperti itu. Dan udah langsung selesai Lorelei. Cepat banget. So ya, seperti ini dan
Banyak HP yang kalau udah sampai fase ini, udah unplayable FPS-nya, atau ada beberapa yang dari 60 jadi 40-an, ini masih sama loh. Dan ini temperaturnya nggak panas loh guys, 42 Celcius. Biasanya HP gaming, kalau misal kayak Poco gitu ya, atau even iQOO, udah sampai 44, 45, Poco sampai 47 malah, gila. Ini 42. Aktif cooling emang berguna, jadi kalian nggak usah beli cooler, udah ada. Mantap ya. So, seperti itu. Dan mari kita langsung aja balik ke safety mode untuk si konklusinya. Seperti biasa, kita safety mode-nya luar dulu ya. Kita ke safety mode luar, safety mode dalam. Safety mode dalam dulu deh. Nah, apa ini gue kenapa suka balik ke safety mode untuk nutup video? Karena untuk ngeliatin apakah ada thermal throttling atau enggak gitu. Kelihatannya sini nggak ada sama sekali ya. Temperatur aja masih oke kok. HP memang agak sedikit anget dipegang, di frame-nya agak sedikit anget-anget panas, tapi nggak sakit, hanya anget-anget aja. Dan ini malam-malam kita sync dulu ya, siang-siang. Biar sama kayak, biar apples to apples. Yang gue suka sama HP ini, dia pakai under display kamera ya, jadi bener-bener full screen banget gitu si layarnya tuh, kerasa imersif lah, nice. Nah, what? No you're not. No you're not, you stupid kid. Fuck you bitch. Kalau aja bisa di-out ya. Anyway, kita jalan-jalan pakai si Fluidalis aja nih. Nah, di sini masih kerasa smooth dan mati lagi si Scene 8-nya. Oke, FPS ini bisa kita lihat 60 FPS, literally nggak ada bedanya guys. Nggak ada bedanya. Ini sama persis FPS-nya. Performance-nya ini absolutely insane sih. Pretty much stabil di 60 FPS terus. Even whispering waves itu 50-an. Paling buruk mungkin 45 gitu. Dan itu tuh cuma kayak berapa milisecond habis itu loncat lagi. Jadi kalau misalnya gue mau bilang, ini pretty much 55 sampai 60 FPS. Mau di game mode apapun. Mau itu whispering waves, mau itu hologram, smooth banget. Nah, exploring gini bisa kita lihat masih di 60 FPS. Jadi, mari kita langsung aja ke konklusinya. Ini HP menurut gue sih, kalau misal kalian lagi nyari HP yang khusus untuk gaming ya, ini kita main 21 menit, ini sisa baterai dia ada di 75% dan pakai coolingnya full performance, semuanya full performance, jadi ngurangin berapa itu? Sekitar 17%, 20 menit, it's okay lah ya, untuk max gini, to the max banget performance-nya gitu. Fan-nya nyala, visualnya paling bagus, ultra low latency, sampling rate-nya, ini sih mantep. Jadi ya, nice, dan konklusinya, kalau misalnya kalian lagi nyari HP harga 6 jutaan ya, HP harga 6 jutaan, dan kalian nyari untuk khusus gaming, pure gamingnya yang bagus banget, ini menurut gue lebih bagus daripada kayak Poco, Realme, atau iQOO. Kenapa? Karena dia ada active cooling, yang pertama, jadi FPS-nya bisa dipertahankan dengan baik banget, dan temperaturnya juga ini nggak sampai 45 Celcius yang biasa ada di HP gaming. Kalau di Poco itu lebih parah, sampai 47 Celcius. Terus, yang kedua, ini banyak banget game mode settingnya ya. Tadi gue udah jelasin juga kalau misalnya kita kesini, dia banyak banget game mode settingnya di sini nih. Kalian bisa atur sendiri juga, dan gue rasa ini game hub-nya kerasa lebih proper dibanding sama iQOO, Poco, dan Realme. Itu menurut gue ya, seperti itu. Dan ya, gue sih rekomend banget, absolutely amazing. Ini di harga 6 jutaan untuk HP gaming. Kalau gue mau kasih rating, ini 10 dari 10 untuk gaming. Yes, memang kelemahannya ini gak ada ultra high res di Wuthering Wave, tapi lihat dari performanya sendiri sih, harusnya ultra high res juga gak ada masalah ya, karena ini insane banget. Dan HP gaming ini 10 dari 10, untuk HP biasa gue bakal bahas nanti besok ya untuk di full review-nya. Tapi, kalau misalnya kalian ingin HP yang lebih all-rounders, ya menurut gue Poco F7 Pro lebih bagus karena software supportnya juga lebih lama. Sama dengan si Realme GT7. Tapi untuk pure gaming, ini nggak ada yang bisa ngalahin di harga 6 juta guys. Semuanya ini benar-benar menunjukkan untuk full gaming experience. Apalagi, masih ada headphone jack juga. Itu udah auto win lah menurut gue. So ya, seperti itu untuk konklusi gue. Wuthering Wave, ini juga 100% gaming experience paling baik di HP yang pernah gue mainin. Yes, kemarin kan gue bilang paling enak tuh ada di iPhone ya, karena responsif banget. Ini diambil mahkotanya. Nubia Red Magic 8S Pro paling enak. Touch-nya responsif, gamenya stabil banget ya, HP-nya juga nggak panas banget, dan untuk visualnya bagus. Kelemahannya hanya dari speaker aja menurut gue yang rada mediocre, tapi it's okay. Bisa colok headphone aja langsung mantap, karena dia ada headphone jack.
Seperti itu konklusinya, bagaimana menurut kalian? Bisa komen di bawah kalau misalnya ada pertanyaan. Thank you for watching dan ketemu lagi minggu depan untuk video gaming review lainnya. Well, lebih tepatnya besok mungkin ya gaming reviewnya. Bye.